Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali. Kami sangat senang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kembali bergabung bersama dengan kami. Dalam beberapa saat kita akan segera memulai ibadah kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, Yesus Tuhan kita. Give him a shout of praise. Woo! Namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng pelindunganku.
Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kami berdoa pujian yang baru saja kita nikmati bisa menguatkan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta David Mejanto. Mari kita masuk dalam penyembahan bersama-sama lebih lagi. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Bahkan di sepanjang musim kehidupan kami, di masa ini, Engkau tetap menunjukkan kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Bersama-sama katakan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, we love you Jesus. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari segalanya Tuhan, Engkau yang termulia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia Tuhan, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur buat kasih setiamu di sepanjang musim hidup kami. Tidak pernah habis kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Thank you for your faithfulness. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan, kami bersyukur. Engkau setia, Engkau mulia, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, we worship You. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Karena Kau hadir di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Yesus. Kekuatan kami ada di dalam-Mu Tuhan. We love You Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya menyapa kembali Bapak Ibu. Saya terus berdoa Bapak Ibu dalam kondisi sehat, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kami semua mendoakan, hamba Tuhan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap di dalam penyertaan Tuhan juga. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, berikan roh hikmat dan wahyu sehingga kami boleh menangkap apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya akan memberikan judul khotbah saya hari ini, Mengenal dan Dikenal. Mengenal dan dikenal. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan apa yang dikatakan Daud di dalam doanya kepada Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti segalanya itu. Dan ini merupakan refleksi kehidupan. Jadi doa ini bagi Daud merupakan sebuah refleksi kehidupannya. Ini penting buat kita karena ketika Anda mengerti kebenaran yang terkandung di dalam doa Daud ini tentang refleksi kehidupan, Anda akan menjadi maksimal di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 139 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku, kalau Anda perhatikan pernyataan doa Daud kepada Tuhan di dalam dua ayat ini, maka sangat kental dan sangat kuat bahwa peran Tuhan di dalam hidup Daud itu mutlak. Dia seperti ingin memperkenalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau bahasa sederhana saya begini, ketika Daud menjalani kehidupan ini, dia tidak memperkenalkan dirinya, tetapi dia memperkenalkan Tuhan yang hidup di dalam dirinya, yang dari mana dia berasal.
Nah kalau Anda perhatikan ini luar biasa, sebab engkaulah, kata engkaulah menunjuk Tuhan, yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi semua yang wujud nyata yang ada dalam tubuhnya dia, itu karena Tuhan. Lalu aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah saudaraku yang menarik, jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Daud mengungkapkan bahwa dia sadar betul tentang hidupnya. Hidupnya itu berarti karena Tuhan. Hidupnya itu luar biasa karena Tuhan. Dia menyadari dia datang dari Tuhan. Dan dia diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Nah saudaraku, Daud benar-benar menyadari bahwa dirinya ada karena Tuhan dan berasal dari Tuhan. Lalu dalam kacamatanya Daud itu Tuhan yang seperti apa? Yaitu Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan yang sempurna. Dengan istilah yang lain, saya mau berkata, Daud sangat mengenal identitasnya. Jadi dia tidak mengatakan dirinya di luar Tuhan. Jadi dia mengatakan dirinya dan mengenal dirinya di dalam konteks dia berasal dari Tuhan. Nah, Anda perhatikan di sini. Jadi Daud sangat mengenal identitasnya atau siapa dirinya. Siapa dirinya? Dia kenal betul dari apa yang didoakan ini. Karena dia tahu dia berasal dari Tuhan. Dia tahu siapa dirinya. Dari Tuhan, di dalam Tuhan. Dia tidak mengatakan siapa dirinya di luar Tuhan, tapi dirinya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak muda yang kehilangan identitas dirinya. Saya selalu ngomong begini, satu pribadi yang memiliki wawasan dan otoritas dan merancang dan yang paling mengenal Anda dan yang paling mengasihi Anda, dialah yang paling berhak berbicara tentang siapa Anda. Saya ulangi, satu pribadi yang memiliki wawasan dan otoritas dan yang merancang dan yang paling mengenal Anda dan yang paling mengasihi Anda, dialah yang paling berhak berbicara siapa Anda. Yaitu siapa itu? Tuhan. Tuhanlah satu pribadi yang memiliki wawasan dan otoritas dan yang merancang dan yang paling mengenal Anda, dan yang paling mengasihi Anda. Jadi Daud ini sebenarnya mau ungkapkan kebenaran ini, saudara. Bahwa tidak ada orang lain yang bisa memperkenalkan tentang diri Daud, siapa dirinya, kecuali Tuhan yang mengatakannya. Jadi satu pribadi yang memiliki wawasan dan otoritas itu hanya Tuhan. Yang merancang hidup kita hanya Tuhan. Yang paling mengenal Anda itu hanya Tuhan. Yang paling mengasihi Anda itu hanya Tuhan. Nah, pribadi Tuhanlah yang paling berhak berbicara tentang siapa Anda. Nah, jangan pernah Anda mengamenkan. Saya ulangi, jangan pernah Anda mengamenkan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Jangan mengamenkan sepenuhnya. Kadang-kadang salah dan tidak sempurna. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang Anda, itu yang Anda aminkan. Karena dia pribadi yang memiliki wawasan, otoritas, dan yang merancang Anda, dan yang paling mengenal Anda, dan yang paling mengasihi Anda. Nah sebenarnya Daud sedang berbicara soal identitasnya. Siapa dirinya dalam Mazmur, dalam doanya ini. Identitas. Kenapa? Seberapa pentingkah identitas buat hidup Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, Anda perlu mengenal identitas Anda di dalam Tuhan. Siapa diri Anda? Karena identitas Anda akan mendorong perilaku Anda. Nah, ini penting. Identitas Anda akan mendorong perilaku Anda. Sikap behavior, sikap kita dalam kehidupan itu sangat-sangat terkait dengan identitas kita. Siapa diri kita? Ketika kita mengenal bahwa siapa kita di hadapan Tuhan seperti Daud ini, maka saya percaya perilaku kita itu akan lebih luar biasa, akan lebih baik, akan lebih menjadi berkat. Jadi perilaku kita itu menunjukkan tentang identitas kita. Nah saudaraku, saya mau berkata setiap kita diciptakan secara unik dan tidak ada duanya oleh Tuhan. Dan
ketika kita diciptakan unik dan tidak ada duanya, kita diberikan satu tujuan yang sama. Perhatikan, ketika kita diciptakan secara unik dan tidak ada duanya, kita ini tidak ada yang sama. Walaupun hidungnya satu dan lubangnya dua, tetap beda. Ya. Tidak ada yang sama. Mirip mungkin ada. Saya punya adik kembar aja, tidak mirip malah. Ya. Jadi selalu beda, unik. Tetapi kita yang tidak ada duanya ini, yang unik ini, memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, menjalani kehidupan yang berbobot, yang memiliki nilai dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan menciptakan kita, ini unik, tidak ada duanya, tetapi memiliki tujuan yang sama. Untuk mengenal Tuhan. Saya, saudara, dengan keunikan saya yang tidak sama dengan saudara, saudara punya keunikan yang lain yang tidak sama dengan saya, walaupun berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama untuk mengenal Tuhan. Supaya bisa menghidupi nilai-nilai yang benar seperti apa yang Tuhan maksudkan lewat kehidupan kita. Dan bahkan Tuhan kita, dalam pikirannya Tuhan, itu luar biasa. Jadi apa yang dipikirkan Tuhan tentang kita, dan apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kita, jauh lebih luar biasa daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kalau saya berpikir tentang diri saya akan begini, mungkin menurut saya luar biasa hebat. Tetapi Tuhan, pikirannya Tuhan, yang dipikirkan tentang kita dan melalui kita, itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan, hebat. Jadi identitas ini penting buat kita, saudaraku. Untuk menjalani hidup kita di atas muka bumi ini. Supaya apa? Supaya Anda punya semangat hidup yang kuat. Jadi saya sekali lagi berkata bahwa ini hal yang luar biasa. Jadi kita diciptakan tidak ada duanya, berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama untuk mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Dia, kita memiliki bobot hidup nilai yang kita hidupi sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Dan yang luar biasanya lagi, Tuhan yang menciptakan kita ini, bahwa Dia berpikir, yang ada dalam pikirannya itu adalah luar biasa tentang kita. Dan apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kita, jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan. Nah saudaraku, saya mau kasih catatan begini. Saya merenung beberapa kali tentang hal ini, ya, identitas ini. Tidak satupun kita yang lahir dengan mengetahui siapa kita dan mengapa kita ada di dunia ini. Lahir, saya yakin kita tidak akan pernah mengerti siapa kita dan mengapa kita ada di dunia ini. Dan ketika kita beranjak dewasa, kita menemukan serangkaian masalah-masalah. Baik secara fisik, emosional, dan bahkan rohani. Jadi ketika kita lahir, kita tidak pernah tahu siapa diri kita dan untuk apa kita dilahirkan. Tapi ketika kita beranjak dewasa, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, peristiwa-peristiwa baik yang buruk ataupun yang baik, itu mempengaruhi fisik kita, emosional kita, dan rohani kita. Mewarnai hidup kita. Nah, seiring berjalannya waktu, saudaraku, kita berjuang dengan takut akan masa depan. Sebab apa? Ketika kita dewasa, kita mulai diwarnai dengan keluarga kita, plus minus di situ ada, lingkungan kita, plus minus ada di situ juga, dan tinggal kita menyerap mana yang lebih banyak, lalu muncullah sesuatu yang terjadi kompleks di dalam hidup kita, sehingga kita tidak jelas mengerti siapa kita yang sesungguhnya, oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan kemudian kita tidak mengerti mengapa saya ada di atas muka bumi ini. Dan itu mempengaruhi fisik, emosional kita, dan rohani kita. Dan seiring berjalannya waktu, semakin kita akan takut akan masa depan. Lalu kemudian ada rasa sakit, ada terluka, dan sebagainya. Itu terjadi dalam perjalanan hidup kita. Nah, pikirkan ini. Ketika kita menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Ketika kita bertobat, ketika kita terima Yesus, kita menyerahkan hidup kita di dalam tangannya Tuhan. Bapa di surga mengadopsi kita ke dalam keluarganya sebagai keluarga kerajaan Allah. Di mana ketika kita lahir tidak tahu siapa kita, tidak tahu tujuannya untuk apa,
Lalu ketika kita beranjak dewasa, diwarnai oleh kejadian-kejadian di keluarga, di komunitas, di lingkungan, plus minusnya di sana. Lalu kemudian Anda mulai kabur tentang siapa diri Anda, dan kemudian tujuannya apa untuk hidup, mulai kabur. Dan kemudian belum ditambah luka, belum ditambah kecewa, dan kemudian takut akan masa depan mulai terbentang dalam hidup saudara. Nah, ketika Anda bertobat, saya bertobat terima Yesus, Bapa di surga mengadopsi kita ke dalam keluarganya dan kemudian mengubah identitas kita sepenuhnya dari pertumbuhan tadi yang kita belum mengenal tadi. Nah, lalu ketika itu terjadi, kondisi rohani kita, nilai hidup kita, tujuan hidup kita berubah bersama-sama dengan seluruh masa depan kita. Karena Tuhan memberikan janji kepada kita. Ketika kita lahir baru, ketika kita bertobat, kita ketemu firman Tuhan, kita ketemu Tuhan yang memberikan janji, yang mengubah hidup kita, dan bahkan merestorasi kehidupan kita. Dan di situ identitas kita diubah dan kita bertemu dengan identitas yang benar. Dan kemudian kita di saat itu diberikan masa depan, dan akhirnya kita tahu masa depan kita berubah karena kita bertemu dengan Tuhan dan menjadi keluarganya sepenuhnya. Dan kondisi rohani, nilai hidup kita berubah bersama dengan masa depan kita. Nah, karena apa? Karena Tuhan menjadikan kita anaknya. Dia memberkati kita dengan sumber daya yang baru di dalam hidup kita. Dia mengajari kita untuk hidup seperti Dia dalam perjalanan berikutnya. Lalu menjelaskan firman-Nya untuk kita bisa hidup berkemenangan sebagai anak-anaknya. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk mengerti bahwa bersyukurlah kita di dalam Tuhan hari ini. Ada identitas yang benar yang kita temukan di dalam Tuhan. Dan itu yang membawa kita berubah, termasuk masa depan kita. Masa depan kita yang luar biasa. Nah saudaraku, biarlah Tuhan membukakan mata rohani setiap kita untuk mengerti siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Karena itu akan mengubah seluruh hidup kita. Jadi kalau hari ini Anda mengerti siapa diri Anda di dalam Kristus, apa yang Anda miliki di dalam Kristus, itu akan mengubah seluruh hidup kita secara nyata dan bahkan radikal. Nah, pertanyaan yang saya mau lontarkan kepada saudara, seberapa penting identitas itu? Saya akan tunjukkan secara alkitabiah. Seberapa penting identitas itu buat hidup kita. Saudaraku, ketika Yesus berada di atas muka bumi sebagai manusia, Dia merupakan pribadi yang sangat memiliki pengaruh yang luar biasa. Kasihnya, kuasanya. Tetapi saya perhatikan, seluruh hidupnya Yesus selama di atas muka bumi, itu sebuah ilustrasi yang sangat jelas, perhatikan. Bukan sekedar kuasa dan kasihnya Dia menolong orang, lalu orang sakit disembuhkan, bukan sekedar itu. Tetapi yang saya lihat dalam keempat kitab Injil, saya temukan di situ, justru saudaraku, bahwa di sana Yesus hidupnya, seluruh hidupnya, itu seperti ilustrasi yang sangat jelas tentang identitas. Luar biasa. Tentang priority identity, tentang prioritas identitas. Dan saya perhatikan mulai ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, itu diceritakan, Bapa di surga berkata begini, anakku yang kukasihi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau perhatikan, inilah anakku. Jadi Tuhan atau Bapanya di surga itu memberikan identitas kepada dia, bahwa Yesus itu anakku yang kukasihi. Dengarkan ini, luar biasa. Berbicara tentang identitas anaknya. Ini prioritas surga menurut saya. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting identitas itu kita di hadapan Tuhan, penting sekali. Yesus saja ketika Dia lahir sebagai manusia di atas muka bumi pada waktu itu, pada waktu Dia dibaptis, Bapanya di surga, pertama-tama menunjukkan tentang identitas siapa dirinya, siapa anaknya, siapa Yesus itu adalah anaknya. Nah, di mata Tuhan, dengarkan ini baik-baik, identitas lebih diutamakan daripada instruksi atau perintah. Kenapa Bapanya di surga tidak memberikan perintah dulu? Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu Bapanya di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu bicara soal identity,
Bicara soal identitas Yesus itu. Jadi di mata Tuhan, identitas itu lebih diutamakan daripada instruksi atau perintah. Karena begini, orang tidak akan pernah bisa melakukan perintah dengan baik dan sempurna kalau dia tidak mengenali identitas dirinya. Katakan amin, saudara. Ini penting. Jadi kenapa Yesus ditunjukkan, dinyatakan Bapaknya sebuah identitas. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus tahu itu. Oh, aku ini anaknya Bapa yang dikasihi. Nah, itu sebabnya saudaraku, bahwa di mata Tuhan, identitas itu lebih diutamakan daripada instruksi. Nah, semua itu dilakukan Bapaknya di surga sebelum Yesus melayani. Sebelum Yesus menyampaikan khotbah. Sebelum Yesus memanggil murid-muridnya. Sebelum Yesus melakukan mujizat. Sebelum Yesus menyelesaikan kehendak Bapaknya tergantung di atas kayu salib. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semua itu dilakukan oleh Yesus, dari awal Yesus sudah ditunjukkan tentang identitasnya oleh Bapaknya di surga. Jadi saudaraku, instruksi tidak akan pernah dikerjakan dengan sempurna dan baik tanpa orang yang mengerjakannya tahu identitasnya. Nah, Yesus bisa menyempurnakan tugasnya atau menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, baik ketika dia mengajar, ketika dia berkhotbah, ketika dia memanggil murid-muridnya, ketika dia melakukan mujizat, bahkan sampai ketika dia menyelesaikan kehendak Bapa di surga, mati di atas kayu salib dengan sempurna. Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berada di padang gurun, saya tunjukkan lagi, ketika dia dicobai iblis dalam 3 pencobaan itu, 2 pencobaan itu secara khusus iblis menyerang identitasnya. Kalau Anda perhatikan, saya nggak ada waktu cukup untuk membahas ini. Tetapi kalau Anda baca di rumah nanti, ada 2 dari 3 pencobaan yang iblis lakukan kepada Yesus. Itu 2, itu bicara soal identitasnya. Nah, saudaraku, pertanyaannya kenapa demikian? Setan itu tahu, iblis tahu bahwa integritas, kejujuran, dan keinginan Yesus untuk menghidupi identitasnya itu adalah kekuatan yang sangat mempengaruhi keputusannya. Jadi iblis tahu itu bahwa integritas, ketulusan, dan keinginan Yesus untuk menghidupi identitasnya itu adalah kekuatan yang sangat mempengaruhi keputusannya. Maksudnya begini, kalau Yesus tahu identitasnya dia anak yang dikasih oleh Bapa, maka keputusannya akan tetap dan tidak akan goyah. Bahwa tidak akan pernah ada yang bisa mempengaruhi. Oleh sebab itu dia menyerang dari 3 pencobaan itu, 2-duanya menyerang identitasnya. Kalau identitasnya goyah, maka keputusannya akan salah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berkata, kalau Anda lihat cerita ini, Yesus ternyata konsisten. Dia lebih menghidupi apa yang Bapaknya katakan daripada setan atau perasaannya sendiri ketika dalam tekanan berat puasa dan dicobai di padang gurun. Dari rupanya Yesus lebih memilih apa yang dikatakan Bapaknya sehingga setan tidak pernah bisa menghancurkan hidup Yesus. Saya mau berkata kepada saudara hari ini, kalau Anda mengenal identitasmu di hadapan Tuhan, keputusanmu pasti akan benar. Katakan amin, saudara. Dan engkau tidak akan pernah dipengaruhi oleh siapapun, oleh keadaan, oleh iblis, oleh situasi yang ada. Jadi saya mau berkata, ketika kita tidak lagi bisa menghidupi identitas kita dengan benar, maka akan membawa kita membuat keputusan yang salah. Saya ulangi, ketika kita tidak lagi bisa menghidupi identitas kita dengan benar, maka akan membawa kita membuat keputusan yang salah. Saudaraku, keputusan yang salah selalu dimulai dari kegagalan untuk mengenali identitas kita, siapa diri kita. Nah, saudaraku, semua yang dilakukan Yesus selama di bumi saat itu keluar dari identitasnya. Ajarannya yang bukan hanya sekedar instruksi yang luar biasa, bukan sekedar instruksi yang brilian, bukan, tetapi dicontohkan dengan kehidupannya. Yesus menggambarkan pesan-pesannya itu terhubung dengan identitasnya. Anda mau tahu,
Cukup banyak contoh sih, tapi saya akan berikan 3 aja. Identitasnya yang menuntun tindakannya, itu adalah ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan saudaraku, ketika dia berkata, akulah gembala yang baik, itu dia bukan sekedar bicara, tapi dia sedang menunjukkan identitasnya dalam sebuah tindakan. Katakan amin, saudara. Jadi akulah gembala yang baik. Dan dia tunjukkan, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan betul dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa dia melakukan itu? Jadi identitasnya menuntun tindakannya. Lalu yang kedua, saya tunjukkan. Identitas Yesus menjelaskan aksesnya. Dia berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, identitasnya itu menjelaskan aksesnya. Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa yang memberikan identitas kepada dia, kalau tidak melalui aku. Luar biasa, saudaraku. Dan yang ketiga saya tunjukkan, identitas Yesus menjelaskan otoritasnya. Dia berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Luar biasa kan saudaraku, identitasnya menjelaskan otoritasnya. Nah, apa yang dimaksud dengan identitas? Identitas itu menggambarkan siapa kita secara total. Secara total itu siapa kita. Hal tersebut berbicara kebenaran yang nyata tentang diri kita yang sebenarnya. Jadi kita memiliki identitas yang diberikan Tuhan. Entah kita mengetahuinya, menginginkannya, atau memahaminya atau belum. Tapi ini adalah konsep yang dasar dalam pengertian dan fungsi keberadaan kita sebagai manusia. Dalam Alkitab, setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu, dia selalu menandai identitasnya dengan menamainya. Dalam firman Tuhan, nama seseorang tidak hanya terkait dengan keberadaan fisik mereka, tetapi juga mencakup karakter, atribut mereka yang khas, nilai individu mereka, peran dan tanggung jawab mereka, otoritas, tindakan, pencapaian, reputasi, dan pengaruh. Luar biasa. Di dalam identitas itu terkandung makna perjalanan untuk menjadi seperti yang termaktub di dalam identitas itu sendiri. Jadi ketika Yesus dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, maka identitas anak itu, anak Bapa di surga, di dalamnya kata identitas itu bicara terkandung perjalanan hidup Yesus untuk menjadi seperti apa yang termaktub di dalam identitas itu. Nah, hari ini kita punya identitas sebagai anak-anak Tuhan. Maka pada waktu kita mengenali identitas kita, saat itu kita termaktub di dalamnya bahwa itu bicara soal perjalanan hidup kita. Sampai kita menjadi seperti yang dimaksudkan, yang terkandung di dalam identitas itu. Nah saudaraku, siapa kita sebenarnya itu penting bagi Tuhan. Karena Tuhan ingin memberitahukan bahwa kita ini ciptaannya. Dan menemukan apa yang Tuhan tahu tentang siapa kita adalah penting bagi kita. Jadi ketika kita tahu seperti Daud berkata bahwa aku bersyukur kejadianku ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dia tahu, dia menemukan apa yang Tuhan tahu tentang siapa dirinya. Dan ketika dia tahu itu penting bagi kita untuk menjalani hidup ini. Nah saudaraku, keadaan yang sulit tidak pernah menciptakan identitas kita. Seringkali orang ngomong begini, oh kamu kan diproses, nanti lama-lama kan kamu ketemu identitasmu. Enggak. Jadi saya berkata bahwa keadaan yang sulit tidak menciptakan identitas kita, tetapi menguji identitas kita secara mendalam. Jadi kita sudah punya identitas di dalam Tuhan ketika kita lahir baru. Keadaan yang sulit yang kita hadapi bukan memunculkan identitas, tidak. Tapi menguji identitas kita secara mendalam. Siapa kita yang sesungguhnya. Jadi saya mau berkata kepada saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai penutup. Hari ini berita baiknya adalah Anda dikenal Tuhan. Katakan amin. Anda dikenal Tuhan. Oleh sebab itu Anda harus mengenal Tuhan. Anda dikenal Tuhan. Oleh sebab itu Anda harus mengenal Tuhan. Itu penting supaya hidupmu kuat. Anda dikasihi Tuhan.
Oleh sebab itu Anda mengasihi. Ini sangat luar biasa. Dan di atas semuanya, saya tutup dengan begini. Mengenal Tuhan dan dikenal serta dikasihi Tuhan, itu lebih baik daripada hidup itu sendiri. Makanya ada lagu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu artinya ini, saudara. Bahwa mengenal Tuhan dan dikenal serta dikasihi Tuhan, itu lebih baik daripada hidup itu sendiri. Karena itu bicara soal hidup yang kekal. Katakan amin, saudara. Bagaimana Anda mengerti, bagaimana Anda dikasih, Anda dikenal, dan Anda harus mengenal Dia, Anda menemukan identitas saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari teruslah kita membangun hubungan dengan Tuhan sampai kita bisa menemukan betapa luar biasanya rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kesempatan hari ini, gereja juga menyediakan fasilitas bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan perpuluhan dan persembahan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Hari ini kami membawa persembahan kami, baik itu persembahan untuk kas gereja, persembahan misi, persembahan diakonia, bahkan persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang sudah memberikannya. Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau ucapkan visi besar gereja kita. Bangkit, jadilah kuat dan bersinar. Dan visi tahun ini, mempersiapkan pahlawan melahirkan generasi terang. Kami kembali menginformasikan siaran ibadah GKI Maranatha juga bisa dinikmati di siaran radio Sahabat Sejati setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan di setiap digital platform seperti Revivo, Spotify, Juk, dan lain-lain. Sebelum melanjutkan semua aktivitas, mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Engkau sertai dari awal sampai akhir. Tuhan, kami percaya berkat-Mu limpah atas kami. Berkat-Mu limpah atas seluruh umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami pergumulan Tuhan campur tangan dan menolongnya. Dan saat ini yang sedang berkumpul untuk pekerjaan juga Tuhan membukakan pintu. Sehingga menemukan pekerjaan yang tepat. Kami bersyukur yang saat ini sedang mengalami ketakutan. Engkau angkat beban mereka. Ketakutan mereka dari hidup. Dan sungguh mereka berkemenangan oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bangsa ini dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa ini. Engkau yang mengerjakan hal-hal yang tidak sanggup manusia kerjakan. Dan Engkau mengerjakannya terus-menerus tanpa banyak manusia yang tahu. Tetapi di ujungnya kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan. Kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah, dan umat kepunyaan Allah, biarlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya, dan kau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu, sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Haleluya. Amin.